Halo, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Teman-teman, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menempatkan CSS pada HTML kita. Nah, kita rekap dulu di video sebelumnya, cara menggunakannya ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan external link, atau kita membuat suatu halaman sendiri yang berisikan CSS kita. Lalu yang kedua ada internal, kita hubungkan melalui headnya. Lalu yang ketiga ada inline, di dalam tag HTML itu sendiri kita tambahkan atribut style. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan belajar mengenai selector, yakni bagaimana untuk memilih bagian yang akan diberikan CSS. Nah, bagaimana caranya? Simak aja video ini. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan hal yang sama di video sebelumnya. Kita buat folder baru, kita namakan pertemuan 2, lalu kita buat file baru ya. Kita save, kita namakan css2.html begini ya. Lalu kita buat juga kita buat juga file baru lagi, kita namakan style.html CSS untuk memberikan suatu CSS-nya pada halaman CSS2 ini nanti. Nah, kita buka tag HTML dulu ya. Kita kasih judul CSS2 selector. Nah, di sini teman-teman yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai bagaimana mengenai elemen ya, elements yang dimaksud ini adalah elemen pada HTML dan bagaimana nanti menggunakannya di CSS. Lalu yang kedua adalah ID, dan yang terakhir adalah class. Ini ya. Masih ada nih yang terakhir. Yang 4 ada universal, atau nanti kita gunakannya bintang seperti ini ya. Nah, ID nanti kita menggunakannya adalah tanda pagar, dan kelas kita gunakan titik seperti ini ya. Yang pertama seperti biasa kita buat judul dulu, H1 latihan selector ganti selector pada CSS seperti ini ya teman-teman. Kita save, kita kasih HR dulu, kita save, kita lihat hasilnya seperti apa. Open in browser. Nah, udah muncul ya teman-teman. Jadi udah seperti biasa kita selalu buat judul dan HR untuk biar lebih rapi gitu ya teman-teman. Nah, kita buat misalkan paragraf ini ya, kita isi sembarang, lorem begini. Lalu kita buat suatu paragraf lagi, H2 ya, H2, kita kasih kelas, atribut kelas seperti ini. Misalkan kita namakan sub judul ini ya, kita kasih ini adalah sub judulnya seperti ini. Kita save, kita refresh browser kita. Nah, udah muncul ya ini teman-teman. Nah, kita buat satu lagi di atasnya H3 gini ya. Kita buat ID, misalkan judul 3 gini ya, ID-nya judul 3 seperti ini. Kita kasih ini adalah judul ketiga. Karena ini judul ketiga harusnya di bawahnya ya. Kita cut saja, kita pindahkan ke bawahnya seperti ini. Kita save, kita refresh dulu. Nah, udah muncul ya teman-teman. Nah, sebelum menjelaskan ini nanti, yang pertama kita akan hubungkan dulu halaman HTML ini dengan si style CSS ini. Caranya bagaimana teman-teman, masih ingat? Ya, caranya adalah kita gunakan tag link seperti ini. Kita arahkan ke file kita style.css seperti ini ya. Kita save, kita lihat hasilnya belum ada perubahan, namun ini sudah terhubung dengan halaman CSS kita. Nah,
Yang pertama teman-teman, kita bisa menggunakan selektor elemennya. Jadi kita misalkan ingin memberikan warna pada H1 ini ya. Kita tulis saja H1 seperti ini, kurung kurawal. Lalu kita misalkan ingin dia berada di tengah, kita kasih text align center. Dan mungkin warnanya ya, color red seperti ini ya. Kita save, kita lihat dulu hasilnya. Nah, udah berubah ya teman-teman. Jadi inilah bagaimana menggunakan HTML pada selektor yang menggunakan elemen. Jadi kita cukup menuliskan elemennya seperti ini aja teman-teman. Nah, lalu teman-teman juga bisa menggunakan yang dinamakan ID. Jadi kita kan di sini punya satu elemen yang memiliki ID judul 3 ya, seperti ini. Kita akan kasih sebenarnya teman-teman bisa saja gunakan H1 seperti ini ya. Langsung H3 seperti ini juga bisa teman-teman. H3 color blue gini ya, sebenarnya teman-teman juga bisa. Nah, berubah kan? Namun teman-teman, karena dia memiliki suatu ID, jadi misalkan teman-teman punya H3 lagi ya, H3 kita kasih sembarang lah ya, nama saya Arif seperti ini. Kita save, kita lihat dulu hasilnya. Nah, kita ingin memberikan warna hanya pada ini saja. Namun si H3 yang lain juga ikut terberi warna karena kita hanya memilih tadi belum saya save ya. Bentar. Nah, kita buat lagi H3 color blue ini ya. Kita lihat. Nah, keduanya akan diberikan warna biru karena kita hanya menggunakan selektor si H3-nya ini. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin memberikan warna pada tulisan ini aja? Nah, kita gunakan ID di sini. Maka di sini kita gunakan ID ini. Oke. Judul 3 ya. Judul 3. Kita save. Kita refresh. Nah, yang akan diberi warna hanya spesifik pada si ID-nya aja, teman-teman. Begitu caranya. Nah, selanjutnya sama seperti ID tadi, kita bisa juga memberikan warna pada suatu kelas gitu ya. Misalkan saya buat div, kelasnya kita namakan misalkan subjudul begini ya. Nah, ini saya masukkan ke sini aja keduanya. Kita masukkan ke sini. Ini kelasnya saya hapus ya. Terus kita buat tulisannya misalkan P, nama saya Juminten begini ya. Save ini teman-teman. Nah, muncul ya misalnya. Nah, kita ingin memberikan warna pada kelas ini saja. Kita gunakan titik. Untuk kelas ini manggilnya cukup menggunakan titik. Nama kelasnya apa? Subjudul. Buka kurung kurawalnya, misalkan kita kasih warna color red. Jangan red lagi ya. Misalkan salmon. Ya. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan berubah keduanya karena dia berada di satu kelas yang sama. Seperti ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bingung mengenai div ini, teman-teman nggak usah bingung karena div ini sebenarnya hanya membuat suatu bagian tertentu gitu ya. Jadi kita membuat suatu elemen spesifik yang isinya ada H2 dan P. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya ya, bagaimana sih cara kalau kita misalkan pengen memberikan warna pada P-nya saja gitu ya. Nah, kita cukup gunakan seperti ini teman-teman. Titik subjudul P seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah cari P, tag paragraf yang berada di kelas subjudul. Begitu teman-teman. Nah, kita misalkan ganti colornya menjadi green ini ya. Hijau ya warnanya. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan berubah menjadi hijau ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman nggak kelihatan, saya besarkan dulu. Nah, ini jadi hijau ya teman-teman warnanya. Gitu teman-teman caranya.
Nah, yang terakhir, teman-teman bisa memberikan satu warna pada semua elemen HTML ini dengan menggunakan selektor bintang atau selektor universal ini, teman-teman. Nah, caranya kita cukup ketikkan saja bintang seperti ini. Nah, kita kasih colornya adalah, misalkan kita kasih light sky blue ini, teman-teman. Save. Apa yang terjadi kira-kira? Kita lihat ya. Nah, semuanya akan menjadi light blue seperti ini. Yang dia tidak seperti ini ya. Nah, kenapa yang ini tidak terpengaruh? Karena dia memiliki kalkulasi yang lebih tinggi daripada si ini, maka dia tidak akan terpengaruh. Kalau kita hapus, kita save, maka semuanya akan menjadi light sky blue warnanya. Nah, begitu teman-teman mengenai selektor di CSS. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh saja langsung ditanyakan di kolom komentar. Sekian video pada seri ritual CSS pada kali ini. Apabila ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video ritual seri CSS selanjutnya. Terima kasih.